Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita saudara, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang ketujuh pada minggu ini yaitu istirahat, perhubungan, dan kesembuhan. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena terus setia bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita setiap minggu. Semoga ringkasan ini boleh membantu kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Nah saudara, pertanyaan utama dalam sekolah sahabat kita pada minggu ini ialah, apa itu pengampunan dan apa yang ia boleh lakukan kepada jiwa manusia yang gelisah, yang tidak merasakan istirahat ini. Juga seperti biasa, di screen Anda adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kejadian 45 ayat 5 mengatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu." Minggu lalu kita telah mempelajari tentang keluarga Yusuf dan pilihannya di dalam keluarganya. Nah, pada minggu ini kita akan masih bercerita atau mempelajari tentang kehidupan Yusuf. Nah, setelah kepala atau ketua juru minum dibebaskan, Yusuf menghabiskan 2 tahun lagi di dalam penjara. Juru minum ingat tentang Yusuf ketika Firaun mengalami beberapa mimpi aneh. Dia memberitahu Firaun bagaimana Yusuf menafsirkan mimpinya dan mimpi juru roti. Yusuf tidak mengaku bahwa dialah yang menafsirkan mimpi tersebut, tetapi malah memuliakan Tuhan. Dia katakan di dalam Kejadian 41 ayat 6, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Selain menafsirkan mimpi tentang kelimpahan 7 tahun diikuti dengan kelaparan 7 tahun, ia menyarankan rencana untuk mengatasi kelaparan 7 tahun. Firaun mengangkatnya atau menjadikannya menjadi Perdana Menteri dan berkawin dengan Asnat. Yusuf memiliki 2 anak, Manasye dan Efraim. Inilah situasi yang dialami oleh Yusuf setelah dia keluar dari penjara dan dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Raja Firaun. Namun, apakah kisah Yusuf berakhir dengan kejayaan selama-lamanya? Jawabannya adalah tidak. Kisah Yusuf tidak berakhir dengan kesuksesannya sebagai Perdana Menteri di Mesir. Yusuf harus menghadapi masa lalunya selama tahun pertama kelaparan. Saudara-saudaranya datang kepadanya. Situasinya benar-benar berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu. Dia atau Yusuf boleh sahaja memilih antara hukuman atau pengampunan. Apa yang akan dia lakukan dan mengapa tindakan itu dia ambil? Ini akan kita jawab saudara di dalam pembelajaran kita seterusnya. Itu makanya jika Anda lihat di screen Anda, inilah topik-topik atau tajuk kecil yang kita akan bahas satu persatu untuk menjawab mengapa Yusuf memilih tindakan dia itu sebenarnya. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu apakah ada yang berubah? Menjadi pertanyaan kepada Yusuf. Bagaimana Yusuf menghadapi masa lalunya? Masihkah saudara-saudaranya seperti masa yang lalu? Apa pilihan Yusuf apabila saudara-saudaranya datang berjumpa dia untuk meminta pertolongan? Kejadian 42 ayat 11 mengatakan, "Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai."
Saudara, kita lihat dalam ayat ini merupakan pengakuan saudara-saudara Yusuf apabila mereka datang meminta bantuan di Mesir. Mereka bukan mata-mata. Namun, Yusuf ingat mereka adalah pencemburu, iri hati, pembunuh, dan pembunuh saudara di masa yang lalu. Yusuf juga berpikir apakah mereka memperlakukan Benyamin dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukannya? Apakah mereka mengambil peduli ayah mereka yang sudah tua? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bermain di dalam pikiran Yusuf pada ketika itu. Memperhatikan yang lemah dan yang tak berdaya adalah salah satu prinsip Alkitabiah yang dianuti Yusuf. Penderaan dalam keluarga adalah salah satu yang serius karena biasanya dirahasiakan. Tidak ada penderaan fisikal, seksual, atau emosional yang perlu dikompromi. Untungnya, ayah dan saudaranya baik-baik sahaja. Situasi telah berubah. Namun, apa yang berubah sebenarnya? Inilah pertanyaan yang akan dijawab di dalam topik atau tajuk yang kedua. Apakah mereka itu sudah benar-benar bertobat? Apa persiapan Yusuf untuk menguji perkara ini? Bagaimana Yusuf tahu mereka sudah benar-benar bertobat? Apa tindakan atau pilihan Yusuf? Kejadian 42 ayat 21 katakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, inilah pengakuan pertobatan mereka yang jujur. Yusuf sebenarnya sudah memaafkan saudara-saudaranya sebelumnya. Kisah ini akan sangat berbeza jika dia memilih kebencian dan dendam sebagai gantinya. Namun, tindakan Yusuf ini, dia mau memastikan dia tidak ingin memulihkan hubungan keluarganya jika ada risiko dianiaya lagi oleh saudara-saudaranya yang lain. Apa yang menariknya, sementara saudara-saudaranya sedang bercakap antara satu sama lain, mereka tidak tahu, saudara-saudaranya tidak tahu bahwa Yusuf dapat memahami bahasa mereka. Jadi mereka berbicara secara terbuka dan menunjukkan penyesalan mereka. 21 tahun penyesalan yang mendalam. Apalagi yang meyakinkan Yusuf? Yusuf diyakinkan setelah beberapa ujian lainnya. Dia menunjukkan pilih kasih terhadap Benyamin. Tetapi saudara-saudaranya tidak menunjukkan kecemburuan atau iri hati lagi, tetapi melindungi Benyamin. Seterusnya kita ke tajuk yang ketiga. Pertanyaan Yusuf lagi, haruskah saya mengampuni mereka? Apa pilihan Yusuf apabila mendengar pengakuan saudara-saudaranya? Mengampuni mereka atau tidak? Matius 18 ayat 21 katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kita kembali kepada Yusuf. Yusuf menawarkan kesempatan kedua untuk hubungan keluarga. Tidak ada dendam di sini atau di dalam dirinya. Tidak jatuh kembali ke hal-hal yang terjadi di masa yang lalu. Bagaimana jika saudara-saudara Yusuf tidak bertobat atau tidak berubah sama sekali? Haruskah dia memaafkan mereka? Saudara, pengampunan yang sejati mencangkup memaafkan orang lain, bahkan jika mereka tidak patut mendapatkannya. Kasih pengampunan Tuhan tidak bersyarat. Bahkan ketika kita tidak layak mendapatkannya, Dia mengampuni dan menerima kita. Prinsipnya saudara, kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Ketika kita memaafkan orang lain, kepahitan kita hilang. Masa lalu ditinggalkan dan kita dapat melanjutkan dengan kasih dan penerimaan. Inilah pilihan Yusuf, yaitu mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun begitu pahit, tetapi dia tidak mengingat kembali. Dia tidak mengingat lagi
perkara-perkara yang sudah lalu itu. Saudara, kita sudah tahu pilihan Yusuf itu adalah mau mengampuni. Namun, seterusnya, apa yang harus dilakukan? Topik yang keempat, yaitu siapa yang harus mengambil langkah yang pertama. Apa tindakan Yusuf seterusnya? Bagaimana dia aplikasikan pengampunannya itu kepada saudara-saudaranya? Lukas 6 ayat 27 hingga 28. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, ketika saudara dan saya disakiti oleh orang lain, beberapa luka mungkin merosakkan perasaan kita. Kita mungkin merasa hancur, sakit hati, dan marah. Namun pertanyaannya ialah, haruskah saya menyimpan kebencian dan kepahitan itu sampai pelaku meminta pengampunan? Apakah mereka yang harus datang pada kita untuk meminta ampun? Saudara, saudaralah yang harus memutuskan apakah akan memaafkan atau tidak. Kita dapat menyerahkan kemarahan kita kepada Tuhan. Kita dapat menyerahkan kebencian kita kepada Tuhan. Setelah kita membawa kebencian kita kepada Tuhan, hanya ada satu jalan di depan kita, yaitu tindakan pengampunan. Yesus adalah teladan utama. Di kayu salib dia meminta Tuhan untuk mengampuni para pembunuh yang melaksanakan pembunuhan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, dalam situasi Yusuf pada ketika itu, dia sendiri datang kepada saudara-saudaranya. Dia menerima dan dia menyatakan pengampunan. Dia menyatakan kemaafan kepada saudara-saudaranya. Dan inilah yang menjadi teladan kepada kita, seperti yang Yesus lakukan. Kemudian yang terakhir, topik atau tajuk yang kelima, apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi setelah Yusuf membuat pilihan dan bertindak dengan pilihannya itu? Apa kesan tindakan pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kejadian 50 ayat 20 katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Akhirnya keluarga Yusuf boleh berdamai. Meski semuanya tampak sempurna, ada beberapa luka yang belum sembuh total. Setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf merasa menyesal dan takut lagi. Apakah pengampunan Yusuf itu tulus? Berapa kali harus saya memaafkan pelanggaran yang sama? Setiap waktu pengampunan diperlukan sampai lukanya sembuh. Artinya saudara, dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu adalah proses kita untuk menerima pengampunan dan mengampuni orang lain. Prinsipnya, pengampunan Yusuf tidak didasarkan pada perasaan, tetapi pada prinsip-prinsip kasih pengampunan Tuhan. Yusuf mengampuni mereka seperti Tuhan telah mengampuni dia. Dia telah memahami rencana Tuhan baginya. Tidak ada tempat untuk dendam di dalam rencana Tuhan bagi kita. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita, kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita, Ia mengajak kita untuk menunjukkannya kepada orang lain. Biarlah keinginan hati, perasaan sanggup memenuhi keperluan sendiri, suka membalas dendam, memandang dia yang rendah hati dan lemah lembut yang dituntun bagaikan domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak melawan bagaikan biri-biri yang diam di depan orang yang menggunting bulunya. Biarlah mereka memandang kepada Dia yang telah dipakukan karena dosa-dosa kita dan yang menanggung kesusahan kita. Dan mereka akan belajar tahan, tabah, dan mengampuni. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan
Pengampunan adalah sikap menunjukkan rahmat kepada orang yang telah menzalimi kita. Pengampunan membebaskan kita dari racun kepahitan. Pengampunan mengubah kita. Ia membebaskan kita dari belenggu kebencian. Pengampunan adalah sifat Kristus yang berasal dari Kalvari dan merupakan asas dalam semua hubungan kita. Mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bila mana ini berlaku dalam hidup kita, saudara, kita mahu mengampuni, kita rela mengampuni orang yang mungkin membenci, yang benar bersalah pada kita, inilah artinya mendapat istirahat yang sejati. Semoga dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Di mana bila mana kita melakukan atau mengampuni orang lain, secara tidak langsung kita memiliki istirahat yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberikan pengertian kepada kami dengan pelajaran kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.